Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang ke hadirat Tuhan. Dan saya Iman Burung Rajawan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
sumber kekuatan kami. Padamu datang pertolongan atas segala pergumulan kami, baik secara pribadi maupun dalam pelayanan. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Agak panjang Bapak Ibu, judul perikop Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan di dalam tahanan sampai keesok harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seseorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang ini di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya
melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bapak Ibu, nats kita ya, ayat emasnya ada di ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Berani menyatakan kebenaran. Itulah sorotan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Di antaranya nelayan, pemungut cukai, dan mereka tidak terpelajar. Bagi mereka, penangkapan dan kematian Yesus begitu mengejutkan. Walaupun sebenarnya Yesus telah menyampaikan sebelumnya, bahkan sebanyak 3 kali. Penangkapan dan kematiannya itu menghancurkan banyak harapan dan menciutkan nyali murid-muridnya, sehingga mereka akhirnya hanya berkumpul dan bersembunyi dan mengunci pintu rapat-rapat karena takut. Tetapi mengapa kita menemukan Petrus dan Yohanes yang hari ini kita baca perikopnya menjadi seperti pribadi yang berbeda? Mereka sangat bersemangat untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Dan oleh kuasa yang mereka peroleh dari kuasa Roh Kudus, mereka menyembuhkan orang yang lumpuh di bait Allah di perikop sebelumnya. Dengan berani mereka bersaksi sekali lagi mengenai Mesias secara terbuka. Bahkan ketika mereka ditangkap dan dihadapkan kepada sidang pemimpin Yahudi, para tua-tua dan ahli Taurat, dan mendapat ancaman-ancaman, Petrus yang penuh Roh Kudus justru kembali menyaksikan bagaimana Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu, mereka penuh dengan Roh Kudus dan benar-benar telah melihat dan mendengar Yesus sendiri yang telah bangkit dan naik ke surga. Inilah jawabannya. Inilah yang membuat mereka berani dan tidak bisa untuk tidak memberitakan Yesus. Inilah berita firman hari ini. Berkat firman hari ini, mungkin juga kita hanya orang-orang biasa. Tetapi dunia akan menjadi heran jika kita yang biasa ini mempunyai hidup yang luar biasa. Yaitu bila kita penuh dengan Roh Kudus dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan sendiri. Pengalaman kuasa kebangkitannya dan hidup dalam kuasa itu. Marilah kita hidup sebagai orang biasa tetapi penuh dengan kuasa Roh Kudus dan memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup bukan hanya mengerti karena perkataan orang, tetapi mengalami sendiri pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan berita yang terakhir yaitu mari kita memberitakan tentang Yesus. Maka kekuatan dari Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita. Seperti janji daripada Yesus, aku akan menyertai sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati. Roh Kudus memberi kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Yesus dan hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu.
Pimpin sepanjang hari ini, bahkan minggu ini, untuk kami hidup sebagai saksi-saksi-Mu. Allah Roh Kudus, urapi kami, bekerja dan bergeraklah di dalam kami, untuk kami memberitakan Yesus Tuhan kami, dan hidup menghidupi kebenaran-kebenarannya. Oleh pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kami akan dimampukan sebagai saksi-saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk setiap umat Tuhan yang sakit, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, ada pertolongan, ada hikmat, ada pimpinan daripada Roh-Mu dan firman-Mu, dihidupi oleh umat-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan kemenangan demi kemenangan hidup yang diubahkan oleh firman dan Roh. Kami percaya Tuhan. Tuhan tolong setiap pergumulan kami. Secara khusus, rencana hamba-Mu dalam kepindahan ke Jakarta dan juga proses daripada pendewasaan TPI Green Lake Sunter, Tuhan Engkau menolong, Engkau lancarkan semuanya, Engkau memberi hikmat, para pejabat, dan Roh-Mu bekerja di antara kami sehingga pekerjaan Tuhan boleh makin diluaskan. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa dilayani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis sedang mengurus ini, Bapak Pendeta Titus, juga MD7, juga MPH, dan secara khusus berdoa bagi calon majelis yang mempersiapkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, karena kami bukan mengerjakan pekerjaan duniawi, tapi pekerjaan Tuhan, untuk-Mu Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.